Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali sama saya di Pawon Misteri. Untuk kesempatan kali ini, saya akan membagikan satu cerita tentang seorang mahasiswi yang nekat menumbalkan janinnya untuk sebuah pesugihan karena hubungan di luar nikah. Seperti apa ceritanya? Mari kita mulai. Pesugihan bayi bajang. Gas, kamu harus tanggung jawab atas perbuatanmu. Aku hamil, Gas. Aku gak mau tahu, kamu harus bertanggung jawab, bentak Sari. Iya, nanti aku bakal tanggung jawab sama kamu, tapi sabar. Awas ya kalau kamu bohong sama aku. Sore itu terjadi pertengkaran antara dua kawula muda yang sedang meminta pertanggungjawaban atas apa yang telah diperbuatnya. Sari masih terus meneteskan air matanya di tengah-tengah taman dengan angin yang berhembus merasuk ke dalam tubuh. Bagas terlihat cemas mendengarkan kabar yang dilontarkan oleh Sari, kekasihnya. Kedua pemuda tersebut duduk di taman kampusnya yang luas. Tidak terlihat para mahasiswa yang berlalu lalang di sana. Di sekitar taman kampus itu mereka semua tampak sudah meninggalkan kampus dan beranjak pulang. Sedangkan Sari dan Bagas masih tetap berada di taman kampusnya. Hingga pada akhirnya semburat sinar matahari sudah mulai memadamkan wujudnya. Dan terlihat warna merah jingga dari bagian ufuk barat. Membuat Sari dan Bagas bergegas beranjak pulang. Karena tahu hari sudah mulai petang, mereka berdua pulang dengan berboncengan. Bagas mengantarkan Sari sampai ke depan rumahnya. Namun Bagas belum berani untuk berbicara hal yang telah terjadi dengan kedua orang tuanya Sari. Bahkan segera pulang ke rumahnya. Di tengah-tengah perjalanan pulang, sayup-sayup terdengar suara azan berkumandang dari toa masjid maupun musola. Bagas pun memperlambat laju sepeda motornya. Beberapa menit kemudian, Bagas sampai di rumah. Keesokan harinya seperti biasa, Bagas bersiap-siap untuk berangkat ke kampus yang jaraknya cukup jauh, menempuh waktu sampai 1 jam perjalanan. Bagas berangkat sendirian dengan motor kesayangannya. Bagas dan Sari ini beda jurusan. Sari ini merupakan adik tingkat dari Bagas. Mereka bertemu ketika saat sedang ospek. Saat itu Sari menjadi maba, mahasiswa baru. Sedangkan Bagas, dia merupakan kakak tingkat yang membimbing Sari. Sebagai mahasiswa baru pada saat ospek waktu pertama kali, Bagas melihat Sari, dia langsung terpikat dan jatuh hati dengan Sari. Memiliki paras yang cantik dan modis penampilannya, senyumannya yang manis, membuat Bagas terpikat hatinya. Dengan perlahan-lahan Bagas mulai mendekati Sari dengan berkenalan dengan Sari. Namun Sari ini orangnya terlihat cuek dan dingin kepada laki-laki. Itu yang membuat Bagas tertantang dengan perilaku Sari. Karena Bagas menjadi semakin penasaran dengan Sari. Bagas terkenal playboy di kampus. Dia jago sekali merayu dan menggoda wanita. Dan para wanita yang dirayu dan juga digoda oleh Bagas biasanya langsung luluh dan terpikat dengan Bagas. Ya memang Bagas merupakan laki-laki yang tampan dengan postur tubuh yang tinggi, berkulit putih, dan senyumannya yang manis. Jadi semua wanita yang memandang Bagas akan langsung jatuh cinta. Bagas berusaha mendekati Sari dengan berbagai cara. Akan tetapi tetap saja Sari masih cuek dengan Bagas. Hingga akhirnya Bagas mendekati teman dekatnya Sari yang sejurusan dengan Sari untuk mencari tahu informasi tentang Sari. Dan akhirnya Bagas pun mendapatkan nomor HP-nya Sari dari temannya itu. Bagas kemudian mengirimkan pesan terus-menerus kepada Sari. Tapi Sari tidak menjawab pesan dari Bagas. Setiap pagi buta Bagas ke kampus lebih awal untuk meletakkan bunga mawar di meja kelas Sari. Sari yang baru datang terlihat bingung karena di meja ada bunga yang tidak tahu dari siapa. Cie, dapat bunga dari siapa nih? Apaan sih kamu? Aku nggak tahu ya. Ucap Sari kesal
dan langsung keluar dari kelas. Lalu membuang bunga mawar itu ke dalam tempat sampah. Kala itu Bagas melihat kalau Sari membuang bunga yang diberikannya. Tapi meskipun begitu, Bagas tetap berusaha dan tetap memberikan bunga setiap paginya. Akhirnya Bagas mencari ide lain untuk bisa lebih dekat dengan Sari. Sore hari waktu pulang kampus, Bagas sengaja ke parkiran. Dia melihat ke kanan ke kiri, melihat keadaan sekitar. Setelah dirasa sudah nyaman, Bagas kemudian memulai aksinya dengan berjalan membawa benda menuju ke motornya milik Sari. Dengan hati-hati Bagas mulai mengempeskan ban motornya Sari. Sesaat itu Bagas buru-buru pergi dari tempat parkir itu. Hingga jam pulang tiba, semua mahasiswa-mahasiswi mulai berhamburan keluar dengan semangat ingin segera pulang. Sari yang menuju ke parkiran dengan perasaan senang seketika murung ketika melihat keadaan ban motor milik Sari terlihat kempes. Sedangkan Ayu sahabatnya itu sudah pulang lebih dulu meninggalkan Sari. Tiba-tiba Bagas datang menghampiri Sari yang sedang cemas. "Hai," ucap Bagas. Sari hanya membalas ucapan Bagas dengan senyuman manisnya. "Kenapa? Ada apa dengan motor kamu?" "Gak tahu nih, tiba-tiba ban motorku kempes. Padahal tidak kepanasan di sini ya." "Sudah, kamu pulang sama aku aja." "Gak usah, nanti ngerepotin kamu." "Enggak lah, aku malah seneng bisa nolong kamu. Aku gak keberatan kok sama sekali." Dengan segala bujuk rayu Bagas, Sari akhirnya luluh. Sari berboncengan dengan Bagas. Bagas mengantarkan Sari hingga ke rumahnya. Beberapa saat kemudian mereka berdua sampai juga di rumahnya Sari. "Makasih ya Gas, ayo mampir dulu." Boleh nih mampir." "Iya gak apa-apa." Akhirnya Bagas mampir terlebih dahulu di rumah Sari. Ini membuat Bagas memiliki kesempatan untuk mendekati orang tuanya Sari. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam," saut ibunya Sari yang tengah duduk di ruang tamu. "Silakan masuk." "Silakan masuk nak, temannya Sari ya?" "Iya tante." Bagas duduk di ruang tamu, sedangkan ibunya beranjak pergi ke dapur untuk membuatkan minum untuk Bagas. Dan Sari hanya bisa saling terdiam tanpa ada satu kata pun yang keluar dari mulutnya. Beberapa saat kemudian ibunya Sari datang dengan membawakan secangkir minum untuk Bagas. "Silakan diminum nak, jangan sungkan-sungkan ya." Bagas kemudian mengangguk dengan senyum ramah sembari mengambil secangkir minuman yang ada di atas meja di hadapan Bagas. "Oh iya, terima kasih ya nak Bagas, sudah mengantarkan Sari sampai rumah." "Iya bu, sama-sama." "Motormu di mana Sari?" "Masih di bengkel tadi bu, dekat kampus," jawab Sari. Hari mulai petang, Bagas pun segera berpamitan kepada ibunya Sari dan juga Sari untuk pulang dulu. "Saya pamit pulang dulu ya bu, maaf loh ini sudah merepotkan." Nggak ngerepotin, hati-hati di jalan ya Gas." Bagas menuju motor miliknya di halaman rumah Sari, lalu menghidupkan mesin motornya, kemudian pergi. Singkat ceritanya malam harinya, Bagas mengirimi pesan kepada Sari. Sari pun sudah mulai membalas pesan dari Bagas. Bagas menjadi berdebar-debar dan berbunga-bunga ketika melihat pesannya dibalas oleh pujaan hati yang disukainya. Akhirnya mereka saling berbalas pesan hingga larut malam. Sepertinya Sari sudah mulai luluh dengan Bagas. Bahkan esok paginya, Sari juga menyapa Bagas saat berpapasan lewat di kampus. Bagas yang tahu Sari orangnya cuek, menyapa lebih dulu, membuat dirinya terbang melayang. Kedekatan mereka semakin hari semakin dekat. Hingga suatu ketika, Bagas mengajak Sari ketemuan. Sari juga mengiyakan ajakan dari Bagas. Mereka berdua akan ketemuan di sebuah taman kota. Bagas ingin menyatakan cinta kepada Sari. Setelah dari kampus, Bagas tidak seperti biasanya. Dia langsung bergegas pergi mandi, karena malamnya Bagas akan bertemu dengan Sari. Sari pun begitu, dia mandi lebih awal dari biasanya. Ibu Sari yang melihat sikapnya Sari pun sempat menegurnya. "Tumben amat kamu Sari, jam segini sudah mandi?" tanya ibunya. Namun Sari hanya membalas dengan senyum kepada ibunya. Selesai mandi, Sari masuk ke dalam kamar.
untuk mengganti baju serta berdandan secantik mungkin karena mau ketemu dengan Bagas. Dengan hati yang berbunga-bunga, Sari berdandan ria sembari bersenandung, nyanyi. Ibunya Sari datang ke kamar dan juga mengetuk pintu kamar Sari. "Sari, Sari," teriak Ibu Sari dari balik pintu kamar. "Iya Bu, ada apa?" "Buka saja." Pintu kamar sudah terbuka. Ibu Sari langsung masuk menghampiri Sari. "Ada apa Bu? Kamu ini mau kemana Sari? Kok sudah dandan cantik seperti ini? Bagas sudah di depan nunggu kamu." "Bagas sudah datang Bu." "Iya udah cepet sana kamu, keluar temui dia sebentar." "Oh ya, kamu belum jawab pertanyaan ibu." "Pertanyaan yang mana Bu?" Sari pura-pura. "Kamu mau pergi kemana?" "Pergi jalan Bu sama Bagas ke taman." Sari pun beranjak keluar dari kamar untuk menemui Bagas. "Sudah nunggu lama ya?" ucap Sari. Namun Bagas masih melamun menghadap ke arah Sari. Dan Sari mencoba untuk mengagetkan Bagas supaya tersadar. "Gas, woi!" teriak Sari. Iya, kamu cantik banget soalnya." Wajah Bagas memuji. "Udah yuk berangkat, takut kemalaman nantinya." Sebelum berangkat mereka berpamitan terlebih dahulu kepada ibunya Sari. Mereka berdua pergi berboncengan menuju ke taman. Beberapa saat kemudian akhirnya mereka sampai juga di taman yang dituju. Mereka duduk di sebuah bangku utama yang diterangi oleh cahaya lampu berwarna kuning. Terlihat jalanan depan taman sangat ramai, banyak orang yang berlalu lalang. Malam yang gelap dengan disinari bulan benderang serta ribuan bintang di atas langit terlihat indah dipandang mata dan membuat suasana menjadi romantis. Bagas mulai membuka pembicaraan untuk menyatakan cintanya kepada Sari. "Aku boleh pegang tangan kamu enggak?" "Iya boleh." Kemudian Bagas langsung mengutarakan perasaannya kepada Sari. "Kita deket kan udah lama ya, aku juga sudah jatuh cinta sama kamu. Sejak awal kita ketemu, kamu mau enggak jadi pacar aku?" ucap Bagas. "Aku juga sebenarnya sudah nyaman sama kamu dan sudah mulai jatuh cinta sama kamu Gas. Jadi kamu mau kalau jadi pacar aku?" "Iya." Akhirnya mereka pun telah resmi berpacaran. Singkat cerita, Bagas yang orangnya itu bandel dan nakal. Dia setiap malam selalu main ke diskotik atau klub malam. Kali ini Bagas mengajak Sari untuk ikut Bagas kumpul dengan teman-temannya. Sekalian memperkenalkannya kepada teman-temannya. "Kita mau kemana sih Gas?" tanya Sari penasaran. Karena sejak awal Bagas mengajak Sari pergi, Sari tidak tahu mau pergi kemana. Bagas juga tidak menjawab pertanyaan dari Sari. Dia fokus mengendari motornya ke arah depan jalan. Hingga beberapa saat kemudian, mereka sampai di tempat tongkrongan Bagas. Sari yang baru pertama kali datang ke tempat seperti itu, dia terlihat bingung dan takut. "Ayo masuk," ajak Bagas dengan menggendeng tangan Sari. "Gak mau aku takut," jawab Sari menolak. "Takut kenapa? Kan ada aku, sudah gak usah takut." Bagas mencoba memaksa Sari. Akhirnya Sari pun masuk ke dalam tempat diskotik itu. Ketika masuk ke dalam tempat tersebut, Sari benar-benar takut karena baru pertama kali dia itu masuk ke tempat seperti itu. "Kita pulang aja yuk Gas. Kita kan udah sampai sini. Ayo aku kenalin sama temen aku dulu." Akhirnya mereka sampai di tempat teman-temannya Bagas yang sudah menunggu. "Kenalin, ini cewek aku." "Wih, cantik banget loh bro," jawab salah satu teman Bagas. "Ayo minumlah Gas." Bagas meminum minuman yang bukan hanya minuman jus biasa, akan tetapi bir. "Pacarmu gak diajak minum?" "Cantik sih, tapi culun." Salah satu teman Bagas lalu membisikkan sesuatu, niat buruk kepada Bagas. "Gas, ini kesempatan. Kamu kasih aja obat tidur, masukin ke dalam minuman Sari," ucapnya kemudian. Bagas menerima sebuah obat tidur dari teman Bagas. Bagas dengan perlahan-lahan menaburi obat tidur itu ke dalam minuman Sari. Saat itu Sari tidak melihat ke arah Bagas. "Minum dulu Sar." Sari menerima dengan senang hati, lalu meneguk minuman itu dengan perlahan-lahan sampai habis.
Singkat cerita, setelah Sari meminum jus yang diberi oleh Bagas, tiba-tiba saja Sari pingsan. Dengan segera Bagas pergi membawa Sari ke suatu tempat. Sari dibawa dengan menggunakan mobil teman Bagas. Teman Bagas itu pun membantu Bagas saat itu. Mobil melaju ke sebuah hotel. Setelah sampai di parkiran hotel, Sari digendong oleh Bagas serta teman-temannya. Setelah sampai di dalam kamar, Bagas dan Sari ditinggal teman-temannya Bagas. Hingga hanya Sari dan Bagas saja yang berada di dalam kamar hotel. Sari belum juga sadar sehingga membuat Bagas melancarkan aksinya untuk menyetubuhi Sari. Waktu sudah larut, kesadaran Sari mulai pulih. Sari terperanjat ketika melihat dirinya dalam keadaan tidak memakai sehelai baju apapun. Apalagi ketika melihat Bagas yang berada di samping Sari tanpa menggunakan selai kain yang menempel di tubuhnya. "Kamu apakan aku, Gas?" ucap Sari dengan panik. "Tenang Sari, aku akan bertanggung jawab kok kalau terjadi apa-apa sama kamu." Sari meneteskan air matanya sembari menutup tubuhnya dengan selimut. Sari benar-benar hancur malam itu karena dia merasa sudah tidak suci lagi. Sedangkan Bagas mencoba menenangkan Sari dengan memeluk Sari. "Sudah, gak usah nangis, tenang aja, aku akan bertanggung jawab sama kamu," ucap Bagas. Namun Sari masih tetap menghindar dari Bagas dan tidak menjawab pertanyaan Bagas. Keesokan harinya ditanya oleh bapaknya Sari. Kebetulan pagi itu hari Minggu, jadi bapak Sari dan Sari sendiri di rumah. "Kamu dari mana saja Sari? Kok baru pulang pagi-pagi gini? Anak perempuan, kok mainnya sampai pagi?" tanya bapak Sari dengan tegas. Sari bingung harus menjawab apa kepada bapaknya. Akhirnya Sari berbohong kepada orang tuanya. "Anu Pak, tadi malam aku nginep di rumah teman, maaf gak ngabarin dulu," ucap Sari. Sari berbohong. "Lain kali kalau mau pulang telat, itu ya bilang dulu." "Iya Bu, Sari minta maaf." Singkat ceritanya, Ibu Sari melihat Sari jalannya tidak seperti biasa, seperti sedang menahan rasa sakit. "Kamu kenapa Sari? Jalannya kok gitu?" "Gak apa-apa Bu," jawab Sari dengan singkat. Hingga pada suatu ketika, Sari merasa mual pada perutnya dan pusing. Sari terus-terusan muntah-muntah sampai Ibu Sari itu khawatir kepada Sari. "Kita periksa ke dokter ya Sari." "Ah gak usah Bu, palingan juga ini masuk angin biasa kok," jawab Sari mengelak. Suatu ketika Sari meminta kepada Bagas untuk ketemuan. Bagas juga menyanggupi akan hal tersebut. Mereka berdua ketemuan di sebuah taman yang biasa mereka bertemu. "Gas, aku telah datang bulan Gas, dan akhir-akhir ini aku muntah-muntah, kepalaku pusing." "Yang bener kamu Sari, kalau aku kenapa-napa kamu janji mau tanggung jawab kan Gas?" "Iya, tenang aja, jangan khawatir lah, aku gak akan lari ataupun kabur dari tanggung jawab kok." "Ya sudah, coba kita beli tes pack dulu." Bagas dan Sari pun pergi ke apotik untuk membeli tes pack. Di toilet umum yang ada di dekat taman, Sari mengetes urinnya. Dan saat dilihat, Sari benar-benar terkejut. Hasil dari tes pack garis 2, yang artinya Sari tengah hamil. Dengan bergegas Sari memberitahukan kepada Bagas. Bagas ketika mengetahui itu, dia cukup panik. Sedangkan Sari, dia tidak kuasa menahan air mata. Dia menangis dan menyesal dengan apa yang sudah terjadi. "Pokoknya kamu besok harus temui kedua orang tuaku, Gas." "Iya, sabar dulu dong, Sar. Jangan buru-buru. Aku juga kan butuh waktu untuk mengatakan hal ini kepada kedua orang tuaku," jawab Bagas. Singkat cerita, saat di kampus Bagas terlihat murung, tidak seperti biasanya. Sehingga Bagas ditegur oleh teman yang satu kelasnya. "Woi Gas, kamu kenapa? Jangan ngelamun gitu, nanti kesurupan loh." Seketika Bagas terperanjat ketika dikagetkan temannya itu. "Kamu kenapa sih Gas? Ceritalah sama aku gak akan ngebocorin masalah kamu ini kok." "Bener ya Rif, aku mau cerita nih sama kamu." "Iya tenang aja, masalah apaan sih?" tanya Ari penasaran. "Sari pacarku hamil, aku bingung harus gimana."
Sedangkan aku kan harus tetap melanjutkan kuliah. Aku juga gak mau ngecewain orang tua aku. Kalau dengar kabar ini, pasti mereka sangat marah sama aku. Jelas Bagas. Bagas ini anaknya nakal, sudah gonta-ganti perempuan. Menurut Arif ini masalah yang sangat kecil bagi Arif. Nah itu mah gampang Gas, kamu gak usah khawatir, serahkan sama aku, ucap Arif. Gimana caranya Rif? Bagas penasaran. Kandungan Sari nanti kamu gugurkan saja, aku tahu tempat dokter aborsi kok. Ah gila kamu ya. Sudah, kamu mau aman gak? Ikuti saja saran aku. Wanita yang aku hamili sudah biasa melakukan hal itu, ucap Arif. Setelah mendengar saran dari Arif, Bagas pun menyetujui dengan saran Arif. Keesokan harinya, Bagas mengajak ketemuan dengan Sari di sebuah kafe. Sari juga mengiyakan untuk ketemuan. Sari terkejut ketika melihat ternyata ada Arif teman Bagas. Kok tumben ada Arif Gas? Ada apa ini? Bagas dan Arif mencoba merayu dan membujuk Sari untuk mau melakukan aborsi pada kandungannya. Arif yang sudah terbiasa merayu akan hal seperti itu. Sari pun menyetujui. Siang itu mereka bertiga berangkat ke tempat aborsi yang ditunjukkan oleh Arif dengan menggunakan angkutan umum. Di dalam angkutan mereka saling berdesakan karena saking banyaknya penumpang. Hingga Arif mendengar salah satu penumpang yang saling bercengkrama. Terdengar mereka sedang membicarakan tentang pesugihan bayi bajang. Dan Arif juga mendengar alamat tempat melakukan pesugihan bayi bajang itu. Akhirnya Arif yang memiliki banyak ide gila itu membawa Sari dan Bagas ke tempat pesugihan bayi bajang tersebut. Singkat cerita, sesampainya mereka bertiga di tempat rumah ahli spiritual yang Arif dapat info dari penumpang itu. Kamu dengarkan tadi penumpang yang diangkut itu? Ini tempatnya, kita bisa mendapatkan kekayaan secara instan. Setelah semuanya telah sepakat, mereka bertiga mengetuk pintu rumah ahli spiritual itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terdengar ucapan salam dari balik pintu. Terlihat seseorang parubaya yang keluar dari dalam rumah. Silakan masuk, pintanya. Apa maksud kedatangan kalian ke sini? Jadi begini Mbah, kami semua datang ke sini mau melakukan pesugihan bayi. Bayi? Apa? Kalian tahu syaratnya? Tanya Mbak Yadin. Apa itu syaratnya Mbah? Syaratnya usia kandungan anak pertama yang usianya belum melebihi 7 bulan dan harus melakukan ritual yang nantinya janin tersebut akan diberikan kepada jin wanita yang tidak memiliki keturunan atau mandul dan akan diasuh oleh jin itu, ucap Mbah Yadin. Iya Mbah, sudah siap. Ini orangnya yang akan memberikan janin kepada jin yang mandul atau tidak memiliki keturunan itu, jawab Aris. Apa kamu mau menerima resiko dari ritual ini? Tanya Mbah Yadin. Apapun itu, aku siap Mbah. Kalau begitu, sebelum melakukan ritual, kalian harus membayar mahar terlebih dahulu untuk membeli beberapa sesajen. Kira-kira berapa Mbah maharnya? 10 juta rupiah. Arif langsung merogoh saku celana untuk mengambil uang yang sudah disiapkan, lalu diberikan kepada Mbah Yadin. Ritual itu dilakukan pada saat malam Selasa Kliwon, dan kebetulan saat itu mereka datang dengan waktu yang tepat, yaitu hari Senin, dan nanti malamnya adalah Selasa Kliwon, hari yang diharuskan melakukan ritual saat malam Selasa Kliwon. Mbah Yadin menyiapkan semuanya untuk melakukan ritual nanti malam. Sesajen yang sudah disiapkan seperti kembang setaman, jajanan tradisional, kelapa muda, kelapa tua, kemenyan, dan ayam cemani. Singkat ceritanya malam hari pun tiba, waktu di mana Sari akan melakukan ritual. Akan tetapi sebelum Sari dibawa ke tempat ritual yang ada di dalam hutan, di bawah pohon besar, Mbah Yadin akan melakukan ritual terlebih dahulu di ruangan yang telah disediakan. Arif, Bagas, dan Sari yang menyaksikan Mbah Yadin mulai berkomat kamit membaca mantra di hadapan kemenyan itu. Dan beberapa sesajen mereka merasa ketakutan dan merinding dibuatnya. Apalagi ruangan tempat ritual itu sangat mencekam. Hanya terdapat sebuah lilin sebagai penerangan ruangan itu.
Mereka melihat di meja hadapan Mbah Yadin sudah banyak sekali uang yang jumlahnya sekitar 10 miliar. Aroma kemenyan menyeruak di hidung mereka. Seketika angin masuk ke dalam ruangan, membuat bulu kuduk mereka merinding, berdiri. Beberapa saat kemudian setelah melakukan ritual, Sari dimandikan suci terlebih dahulu dengan kembang 7 rupa yang sudah disiapkan oleh Mbah Yadi. Sari diguyur dengan air kembang 7 rupa secara perlahan, sembari Mbah Yadin membacakan mantra ketika mengguyur ke tubuh Sari. Setelah ritual itu selesai dilakukan, Mbah Yadin kemudian membawa Sari ke tempat untuk niatnya Sari melakukan ritual. Sari diantarkan Mbah Yadin ke dalam hutan tersebut, sedangkan Arif dan Bagas mereka menunggu di rumah Mbah Yadin. Karena hanya Sari seorang dirilah yang harus melakukan ritual itu, meletakkan sesajen dan ayam cemani di bawah pohon besar, lalu membakar kemenyan. Sari, nanti kamu hafalkan mantra ini. Kalau ayam cemaninya yang hidup ini tiba-tiba mati, berarti sosok wanita penunggu pohon ini telah mengambil janin yang ada di kandunganmu. Ingat, kamu harus ikhlaskan bayi yang ada di kandunganmu. Karena kalau kamu tidak ikhlas, maka kamu akan gagal. Jelas Mbah Yadin? Baik Mbah, saya mengerti. Ucap Sari. Selama kamu merapalkan mantra, kalau ada gangguan, jangan kamu hiraukan. Setelah kamu melihat ada sosok wanita yang muncul di hadapan kamu segera menutup mata dan melebarkan kakimu dengan berbaring. Ucap Mbah Yadin. Sari pun hanya mengangguk, menjawab penjelasan dari Mbah Yadin. Pertanda Sari sudah mengerti, sedangkan Mbah Yadin meninggalkan Sari sendirian di kegelapan hutan. Sehingga ceritanya Sari mulai merapalkan mantranya. Di bawah sebuah pohon besar, mulutnya terus berkomat-kamit membaca mantra yang diberikan Mbah Yadin. Sari membacakan mantra tersebut dengan penerangan lampu petromak yang terlihat remang-remang. Beberapa saat kemudian Sari merasa hembusan angin sangat kencang menuju ke arah Sari, membuat tubuhnya merinding, bulu kuduknya berdiri. Sari masih tetap merapalkan mantra. Sayup-sayup terdengar suara sosok yang sedang bersenandung. Semakin gemetaran tubuhnya Sari, berkeringat dingin mulai bercucuran dari dahi. Saat itu Sari tetap fokus, mengingat pesan yang diberikan oleh Mbah Yadin untuk tidak melihat atau menghiraukan gangguan sekitar. Yang berdiri sosok itu menutupi lampu petromak yang ada di hadapan Sari, membuat tempat itu bertambah gelap, ya karena bayangan sosok yang ada di belakang Sari itu. Sesekali sosok besar tinggi itu menghentakkan kaki beberapa kali ke tanah, membuat tubuh Sari sedikit terguncang oleh hentakan kaki sosok itu. Beberapa saat kemudian sosok besar itu pergi menghilang, entah kemana. Sari tetap merapalkan mantra, dan beberapa saat kemudian datanglah sebuah angin, seperti angin puting beliung, yang melingkar. Angin itu sangat kencang sekali. Sari mencoba menahan tubuhnya dari hembusan angin itu. Kemudian angin itu perlahan menghilang, dan Sari melihat di hadapan dia terlihat sosok wanita yang sangat cantik dengan kebaya berwarna putih, sangat anggun sekali. Kamu siap untuk memberikan bayimu itu kepadaku untuk aku asuh? Tanya sosok wanita itu. Iya, saya siap, jawab Sari terbata-bata, ketakutan. Sari ingat pesan dari Mbah Yadin, jika sosok wanita itu datang, Sari harus segera merebahkan tubuh dengan memejamkan kedua matanya, serta kaki yang dibuka lebar. Terpejam Sari, merasa perutnya seperti ada yang bergerak-gerak sendiri. Namun Sari tidak merasakan sakit sama sekali. Setelah selesai proses pengambilan roh janin yang ada di perut Sari, Sari pun terbangun dan melihat perutnya. Ia memegangi perutnya. Ayam cemani atau ayam hitam yang ada di hadapan Sari itu juga sudah mati atau meninggal. Ketika Sari terbangun, dia mencium aroma bau anyir yang sangat menyeruak di hidungnya. Hari mulai pagi, Mbah Yadin datang menghampiri Sari. Kamu sudah berhasil Sari, ayo kita pulang, ucap Mbah Yadin. Mbah Yadin dan Sari berjalan menyusuri jalan setapak hutan menuju ke rumah Mbah Yadin. Sesampainya di rumah Mbah Yadin, Arif dan Bagas sudah menunggu dengan berharap saling berhasil. Mereka duduk di hadapan Mbah Yadin.
Mbah Yadi pun mengatakan kepada Sari, Arif, dan Bagas kalau proses yang dilakukan oleh Sari telah berhasil. Sari telah berhasil memberikan janinnya kepada jin wanita itu. Dan ini uang 10 miliar, silakan kalian bawa pulang. Mereka pulang dan uang 10 miliar itu pun dibagi-bagi menjadi 3, Arif, Bagas, dan Sari. Tapi di sini Sari yang mendapat bagian paling banyak, karena Sari yang telah mengorbankan dirinya. Bagas merasa lega karena dia tidak perlu untuk bertanggung jawab kepada Sari atas apa yang telah dilakukannya kepada Sari, yaitu menghamili Sari. Bagas dan Sari juga masih tetap menjalin hubungan seperti dulu lagi, karena mereka sudah memiliki uang yang sangat banyak. Mereka berfoya-foya dengan uang yang didapat. Entah kenapa Sari sekarang menjadi anak yang nakal dan sering keluar malam. Sari pamit kepada kedua orang tuanya tiap hari untuk bekerja, padahal dia pergi ke tempat klub malam. Begitu juga dengan Bagas, berfoya-foya bersama Sari. Terkadang mereka makan bersama di tempat restoran yang mewah, kadang juga berbelanja di mall dengan barang-barang yang branded, dibeli mereka. Singkat ceritanya mereka telah lulus dari kuliahnya dengan uang yang masih mereka punya. Dengan jumlah banyak sekali itu, Bagas memberanikan diri untuk menikahi Sari. Bagas meminta izin terlebih dahulu kepada kedua orang tuanya Sari, dengan membawa kedua orang tua Bagas. Hingga akhirnya pertemuan antara dua keluarga itu tiba. Di pertemuan itu kedua keluarga berbicara tentang pernikahan Bagas dan Sari, karena kedua keluarga sudah menyetujui dan merestui Bagas dan Sari. Setelah semua sepakat, akhirnya acara pernikahan mereka akan dilaksanakan. Bagas dan Sari mulai menyiapkan persiapan untuk pernikahan mereka yang akan digelar dengan mewah, menggunakan uang yang didapat dari hasil pesugihan bayi bajang itu. Sebulan kemudian, hari pernikahan Bagas dan Sari pun tiba. Acara pernikahan sangat mewah dan banyak tamu yang datang di acara pernikahan keduanya. Tidak terkecuali Ayu dan Arif yang datang ke acara nikah sahabatnya itu. Setelah menikah, Bagas dan Sari berniat untuk membangun rumah yang mewah untuk mereka tinggali dengan uang yang masih tersisa banyak dari keduanya. Dan Sari kemudian membangun rumah yang sangat diimpikan mereka berdua. Tidak hanya itu, mereka juga membangun sebuah toko pakaian sebagai aktivitas keseharian mereka nanti. Setelah beberapa bulan rumah mereka akhirnya selesai juga, dan toko pakaian Bagus dan Sari itu pun juga sudah berdiri kokoh. Dengan perlahan mereka berdua merintis usaha, sedangkan Bagas dia membuka bisnis konveksi. Uang yang dimilikinya itu semakin menipis, dan sisa uang itu dibelikan Bagas sebuah mobil. Di tengah-tengah malam Bagas bercerita kepada Sari di kamar, "Uang kita makin menipis nih, usaha toko kamu dan konveksi aku juga belum cukup berkembang, gimana nih?" "Iya nih mas, bisa-bisa nanti kita jadi bangkrut," jawab Sari. "Apa aku harus mencari wanita lain? Nantinya aku ajak dia lalu buat dia hamil. Dan nanti setelah dia mengandung akan aku bawa ke tempat Mbah Yadin untuk melakukan pesugihan bayi bajang itu. Kan lumayan kita bisa punya uang banyak lagi," ucap Bagas. "Gila kamu ya mas, kamu akan mengkhianati aku." "Aku gak akan mengkhianati kamu. Aku hanya akan memanfaatkan wanita itu saja." Dengan berbagai alasan, Bagas membujuk dan juga merayu Sari agar Sari bisa menyetujui akan hal itu. Hingga pada akhirnya saling menyetujui akan hal tersebut. Bagas diperbolehkan untuk mencari perempuan lain. Singkat cerita, setiap malam, akhir-akhir ini, tengah malam sekitar pukul 12 malam, Sari sayup-sayup mendengar ada suara bayi yang menangis, seperti ingin meminta susu. Tapi Sari baru sadar kalau rumah Sari ini sekelilingnya berpagar. Jadi mana mungkin ada bayi di sekitar rumah. Tapi adanya suara tangisan bayi itu terdengar sangat jelas di telinga Sari. Dengan memberanikan diri, Sari keluar dari dalam kamar dan melihat serta mencari di mana bayi itu. Sari sudah mencari di sekeliling rumah, tapi tetap tidak ada juga. Namun suara tangisan itu terdengar jelas, seperti berada di dalam rumah. Sari juga mencium bau anyir darah, serta bau bangkai yang benar-benar sangat menyengat di dalam rumah. Tapi ya saat ditelusuri,
bau itu dengan perlahan-lahan mulai menghilang. Keesokan harinya, Bagas pamit kepada Sari untuk pergi ke suatu tempat. Ternyata Bagas pergi ke sebuah tempat karaoke yang banyak wanita cantik dan seksi sebagai pemandu lagu. Bagas tertarik pada satu wanita yang cantik dan menarik. Dia juga hanya memandu lagu Bagas dalam suatu ruangan. Wanita itu Bagas berikan obat perangsang. Setelah meminum minuman itu, wanita tersebut pun mulai bersikap aneh kepada Bagas. Suasana panas pun datang di dalam ruangan yang tertutup rapat itu. Bagas mulai menyetubui Ratih yang tidak sadarkan diri. Hingga pada akhirnya obat perangsang itu sudah hilang. Dan Ratih sadar. "Mas, kamu sudah apakan aku, Mas?" "Tenang Ratih, apapun yang kamu mau akan aku berikan untuk kamu," ujar Bagas. Luluh dengan apa yang dikatakan oleh Bagas karena Ratih ini memang sangat butuh uang. Setelah dari itu, Bagas selalu mengajak jalan Ratih dan selalu memberikan uang kepada Ratih. Jadi Ratih tidak menolak untuk melakukan hubungan badan dengan Bagas. Sedangkan Sari, ketika Sari sedang tertidur pulas, Sari bermimpi. Di dalam mimpinya, Sari melihat ada sosok wanita yang sering dilihatnya dulu ketika melakukan ritual di bawah pohon besar. Sosok wanita yang cantik itu berdiri di depan rumah Sari dengan menggendong seorang bayi di tangannya. Namun adanya sosok wanita itu yang cantik dengan kebaya putih. Sari lihat tiba-tiba sosok itu berubah menjadi sosok yang sangat menyeramkan. Dengan wajah yang hancur penuh darah bercucuran, dengan pakaian berwarna putih lusuh, serta rambut yang acak-acakan sembari menggendong seorang bayi dengan bersenandung. Ketika saat Sari melihat sosok wanita berubah menjadi menyeramkan, Sari pun terbangun dengan nafas yang tidak beraturan, dengan baju yang dikenakan basah oleh keringat. Bagas yang ada di samping Sari itu langsung beranjak, kaget. "Ada apa Sari? Kamu kenapa?" tanya Bagas. "Aku mimpi buruk Mas. Makanya kamu kalau mau tidur itu berdoa dulu." "Sudah gak apa-apa, ini cuma mimpi, lanjut tidur aja." Namun Sari menjadi tidak bisa tidur karena mimpi itu. Malam itu juga sekitar pukul 2 dini hari, Sari mendengar ada suara tangisan bayi lagi. Sayup-sayup terdengar, dan lama-kelamaan suara bayi itu terdengar sangat jelas di telinga Sari. Di saat itu juga, Sari mendengar ada suara tapakan kaki di depan pintu kamar. Suara langkah kaki itu terdengar sangat jelas. Sari memberanikan diri untuk membuka pintu kamar karena penasaran. Ketika Sari membuka pintu kamar, ternyata di depan kamar tidak ada siapa-siapa. Hanya saja Sari melihat banyak sekali tapakan kaki dengan darah, namun bentuknya seperti kaki bayi, sangat kecil. Mana ada bayi yang bisa jalan, pikir Sari. Dan bau tapakan kaki kecil itu sangat berbau anyir sekali. Dan tiba-tiba saja, seketika di hadapan Sari muncul sosok yang sangat menyeramkan, yang sama dengan yang ada di mimpi Sari barusan. Dan seketika Sari pingsan karena tidak kuat melihat sosok yang ada di hadapannya itu. Namun anehnya, Bagas tidak mendengar cerita dari Sari itu. Sari pingsan sampai pagi, hingga dia tersadarkan diri. Singkat cerita, beberapa bulan kemudian, Bagas mendapat kabar dari Ratih kalau Ratih tengah hamil. Bukannya takut, Bagas malah senang. Ya, karena dia akan mendapatkan uang yang banyak kembali. Bagas dan Ratih bertemu untuk membicarakan hal itu. Mereka bertemu di suatu tempat, yaitu di tempat karaoke yang biasanya Bagas dan Ratih itu tempati saat bernyanyi. "Gas, ini aku hamil, kamu mau tanggung jawab kan?" "Iya, kamu tenang aja dulu, gak usah panik. Aku pasti akan bertanggung jawab kok sama kamu." Dengan perlahan, Bagas membujuk dan merayu hati Ratih agar mau melakukan dan mengikhlaskan janinnya itu untuk melakukan pesugihan bayi bajang. Bagas berangkat bersama Ratih dengan menggunakan mobil Bagas menuju ke tempat Mbah Yadin. Perjalanan yang ditempuh Bagas menuju ke rumah Mbah Yadin cukup jauh, sekitar 2 jam. Beberapa jam kemudian akhirnya Bagas dan Ratih sampai juga di rumah Mbah Yadin. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam," jawab Mbah Yadin sembari membukakan pintu.
Bagas dan Rati pun kemudian dipersilahkan masuk ke rumahnya Mbah Yadin. Saya sudah tahu kedatangan kalian ke sini. Apa kamu siap untuk memberikan janin yang ada di perutmu itu? Tanya Mbah Yadin kepada Rati. Rati pun mengangguk menyetujui dengan apa yang ditanya oleh Mbah Yadin. Kalau sudah siap, maharnya seperti biasa. Baiklah, saya sudah siapkan. Bagas pun mengambil uang yang ada di dalam tas yang dibawa. Uang tersebut terbungkus dengan amplop coklat. Ini Mbak uangnya, ucap Bagas sembari memberikan uang kepada Mbah Yadin. Kalian datang ke sini lagi minggu depan, menunggu waktu Selasa Kliwon. Karena kalau dilakukan sekarang tidak bisa. Bagas dan Rati pun akhirnya pulang kembali ke rumah masing-masing. Sesamanya di rumah, Bagas langsung dicecar pertanyaan oleh Sari. Gimana Mas, apa ritualnya berhasil? Tanya Sari penasaran. Kalau berhasil mana uangnya? Aku sudah gak sabar. Belum Sari. Belum bagaimana Mas? Maksudnya? Sari penasaran, namun Bagas tidak menjawab pertanyaan dari Sari. Bagas berjalan menuju ke dalam kamar. Mas, maksudnya gimana? Kok belum berhasil? Kata Mbah Yadin, ritualnya harus dilakukan minggu depan saat Selasa Kliwon. Tiba-tiba terdengar benda jatuh di dapur rumah. Seketika mereka berdua terperanjat dan saling pandang. Bagas dan Sari mencoba melihat ke dapur, dan ternyata yang jatuh ke lantai itu adalah gelas. Gelas itu jatuh dengan sendirinya, padahal tidak ada siapa-siapa di sana. Dan letak gelas itu tadi berada di tengah meja. Seketika bulu kuduk mereka merinding, berdiri semuanya. Singkat cerita, seminggu kemudian, Bagas dan Rati kembali lagi mendatangi rumah Mbah Yadin. Apa kamu sudah siap untuk melakukan ritual ini? Tanya Mbah Yadin. Saya sudah siap Mbah, ucap Rati yakin. Apa kalian sudah menyiapkan semua sesajen yang untuk dilakukan ritualnya nanti malam? Singkat cerita, ritual pun dimulai. Rati yang baru pertama kali datang ke tempat seperti itu, dia merinding, ketakutan. Bulu kuduknya berdiri. Bagas juga mengalami hal yang demikian, dan tapi tidak terlalu tegang seperti yang dirasakan Rati. Rati sampai gemetaran tubuhnya. Setelah selesai ritual, Rati akan dimandikan dengan air kembang 7 rupa. Seperti Sari waktu itu, dengan perlahan-lahan dan berhati-hati. Diguyurnya badan Rati menggunakan air kembang 7 rupa. Sembari Mbah Yadin merapalkan mantranya. Setelah ritual siram kembang air 7 rupa, setelah selesai, Rati langsung dibawa Mbah Yadin ke dalam hutan untuk melakukan ritual terakhir. Sesajen yang dibawa dan sudah disiapkan diletakkan di bawah pohon besar, kemudian mulai dibakar. Rati juga sudah dijelaskan oleh Mbah Yadin. Selama ritual nanti berlangsung, Mbah Yadin memberikan mantra kepada Rati. Ingat ya, saat kamu sedang membaca mantra, kalau kamu mendengar ada gangguan, kamu jangan pernah hiraukan, serta fokus saja merapalkan mantra, ucap Mbah Yadin. Nanti akan ada sosok yang datang dan menampakkan wujud di hadapanmu. Sosok itu jin yang akan mengambil roh janin kamu. Kamu nanti berbaring dan membuka lebar kaki sembari menutup mata. Iya Mbah, saya mengerti, jawabnya yakin. Mbah Yadin akhirnya pergi meninggalkan Rati sendirian di dalam hutan, sedangkan Bagas menunggu di rumah Mbah Yadin. Singkat cerita, Rati mulai merapalkan mantra dengan mulut yang berkomat kamit. Saat Rati sedang merapalkan mantra, tiba-tiba saja hembusan angin datang menghampiri Rati. Rati merinding, bulu kuduknya berdiri. Semua tangan yang memegangi kertas mantra itu gemetaran. Tidak karuan, tiba-tiba saja Rati mendengar ada suara sosok wanita yang tertawa cekikikan. Semakin merindinglah Rati. Beberapa saat kemudian Rati mencium bau yang sangat wangi sekali. Namun terkadang baunya itu tercium berubah menjadi bau busuk, anyir. Rati terkejut saat di hadapan dirinya ada sosok wanita yang cantik dengan kebaya putih. Tanpa lama-lama Rati langsung membaringkan tubuhnya dengan kaki yang dibuka lebar-lebar. Rati mulai memejamkan kedua mata. Dia merasa di dalam perut seperti ada yang bergerak-gerak sendiri. Rati juga tidak merasakan sakit sama sekali pada perutnya. Beberapa saat kemudian Rati membuka kedua matanya. Dengan perlahan, ternyata sosok wanita itu sudah tidak ada di hadapannya.
Hari mulai pagi, Mbah Yadin pun datang untuk menjemput Ratih. "Kamu telah berhasil. Ayam hitam itu sudah mati," ucap Mbah Yadin. Ratih pun pulang menuju ke rumah Mbah Yadin. Bahkan senang sekali karena ritual yang dilakukan Ratih itu berhasil. Bagas dan Ratih juga bisa membawa uang yang jumlahnya 10 miliar itu. Sehingga ceritanya, uang 10 miliar itu Bagas bagi dua dengan Ratih sebesar 5 miliar. Sari yang mendengar kalau ritual yang dilakukan Ratih itu telah berhasil, dia sangat senang. Karena Sari bisa shopping-shopping seperti dulu dan berkumpul dengan ibu-ibu sosialita teman-temannya. Sedangkan Bagas sekarang tidak pernah lagi datang ke tempat karaoke itu dan tidak menemui Ratih. Bahkan nomor HP-nya Ratih itu sudah diblokir oleh Bagas. Karena niat awal Bagas untuk memanfaatkan janinnya saja untuk pesugihan bayi bajang. Tiba-tiba saja Sari mengeluh sakit sekali pada perutnya. Yang dirasakan Sari ini sakit perut yang tidak wajar, seperti sakit perut seperti biasanya. Sampai Sari memukul-mukul perutnya sendiri, sehingga akhirnya Sari dibawa Bagas ke rumah sakit untuk diperiksa. Sesampainya di rumah sakit, dokter langsung memeriksa perut Sari. Dokter mengatakan kepada Sari dan Bagas, "Maaf, rahim Bu Sari ini harus segera diangkat karena ada masalah pada rahimnya. Akan sangat berbahaya untuk Bu Sari," ucap dokter. Karena takut kenapa-napa dengan Sari, akhirnya Bagas mengiyakan untuk dilakukan pengangkatan rahim. Beberapa hari kemudian Sari sudah diperbolehkan untuk pulang. Namun ada yang berbeda dengan Sari. Sekarang dia menjadi sering diam dan melamun. Dia kadang tertawa-tawa sendiri, kadang menangis seperti kejiwaannya itu telah terganggu. Karena rahim yang ada di dalam perut sudah diangkat, sehingga Sari tidak dapat memiliki anak lagi. Usaha milik Sari dan Bagas itu bangkrut, sehingga uang yang dimiliki Bagas dan Sari itu, uang dari hasil pesugihan bersama dengan Ratih, itu pun tinggal beberapa. Ya karena untuk biaya operasi yang sangat cukup besar biayanya. Akhir-akhir ini setiap malam, Sari terlihat sangat ketakutan. Dan di dalam rumah mereka selalu terdengar ada suara bayi yang menangis. Bagas pun sudah ditampakkan oleh sosok wanita yang menyeramkan dengan wajah hancur penuh darah, dengan menggendong bayi. Suasana di dalam rumah juga terdengar seperti ramai dan panas sekali. Karena uang yang dimiliki oleh Bagas itu menipis, dia mulai mencari wanita lain untuk dijadikan korban selanjutnya untuk pesugihan bayi bajang. Seiring berjalannya waktu, Bagas bertemu dengan seorang wanita cantik di kafe. Sehingga ceritanya mereka menjalin hubungan sampai pada akhirnya Bagas berhubungan intim dengan wanita tersebut. Beberapa bulan setelah melakukan hubungan intim itu, wanita yang bernama Mila itu hamil. Kesempatan Bagas untuk membujuk dan merayu Mila untuk melakukan ritual pesugihan. Karena tergiur dengan ucapan Bagas untuk mendapatkan uang yang banyak, akhirnya Mila mau untuk ikut ke tempat ritual pesugihan itu. Bagas dan Mila langsung menuju ke rumah Mbah Yadin untuk melakukan sebuah ritual. Kebetulan mereka datang tepat di hari Senin, dan nanti malam ternyata Selasa Kliwon. Jadi Bagas tidak perlu menunggu lama-lama lagi untuk melakukan ritual. Tapi ketika melakukan ritual, Mila yang terlihat sangat ketakutan. Ya karena dia belum pernah sama sekali datang ke tempat seperti itu. Di saat Mila merapalkan mantra, seketika Mila itu ternyata membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Karena Mila ini ternyata adalah anak orang yang terpandang di desanya. Mila ternyata adalah anak salah satu pemuka agama. Hanya saja dia memang anak yang paling bandel dari kakak dan juga adik-adiknya. Karena ketakutan malah terus membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Dan dia tidak sadar kalau sedang bersama dengan ahli spiritual dan sedang melakukan ritual. Hingga akhirnya terjadi sesuatu insiden. Datang angin kencang sekali hingga semua barang yang menempel di dinding itu terjatuh. Sampai ujung bingkai foto yang ada di ruangan itu jatuh mengenai kepala Bagas. Sehingga bocor, darah bercucuran. Sampai akhirnya Bagas meninggal dunia. Karena sudah mengeluarkan banyak darah segar yang begitu banyak. Sedangkan Mila, dia langsung kabur dari tempat itu dan tidak menggugurkan kandungannya. Mbah Yadin yang takut, dia juga ikut kabur dari kampung itu. Entah kemana perginya Mbah Yadin,
karena Mbah Yadin takut dituduh dia yang membunuh. Ada salah satu warga setempat melewati rumah Mbah Yadin, mencium bau bangkai. Ketika dilihat ada mayat yang sudah membusuk, yaitu mayat Bagas. Di dompet terdapat nama dan biodata Bagas. Jadi warga dapat membawa mayat Bagas ke rumah Sari. Sedangkan Sari yang kejiwaannya sedikit terganggu, dan saat dia mengetahui kalau Bagas telah meninggal dunia, Sari mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri. Dia menggantungkan dirinya sendiri di dalam kamarnya. Yang menemukan jasad Sari adalah kedua orang tuanya sendiri, yang saat itu sedang berkunjung ke rumah Sari. Rumah Bagas dan Sari itu sekarang jadi terbengkalai dan angker. Beberapa orang yang lewat di depan rumah Sari dan Bagas pada waktu lewat jam 9 malam, mereka pasti selalu mendengar ada suara tangisan bayi dan suara kuntilanak yang sedang menangis dan juga kadang tertawa. Dari kejadian ini kita bisa memetik hikmahnya ya. Anak adalah anugerah dari Allah SWT. Sepatutnya kita harus menerima dengan ikhlas dan menjaga sepenuh hati. Bagaimanapun keadaannya, berani berbuat harus berani bertanggung jawab. Dan jangan pernah bersekutu dengan jin, karena itu hanya tipu daya setan. Dan pastinya akan membuat diri kita sendiri yang celaka. Sampai di sini saya pamit undur diri, mohon maaf apabila banyak salah kata. Sampai berjumpa kembali di cerita-cerita selanjutnya. Matur suwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.